Damai sejahtera Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan tuntunan Allah Roh Kudus meneguhkan iman kita pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, menaikkan rasa syukur sebab Engkau adalah Allah pemilik hidup kami, yang senantiasa menyelidiki hati kami. Tolonglah kami ya Bapa, untuk taat pada firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita hari ini terdapat di dalam kitab Yeremia 17 ayat 9 hingga ayat ke-13. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami, yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai orang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Saudara-saudaraku, dari bagian-bagian firman ini, sebuah judul menjadi perenungan kita, yaitu bahaya hati yang berkhianat. Ayat 10 sebagai ayat penekanannya. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudaraku, bibir dan lidah dapat dengan mudah mengucapkan kata-kata sesuai keinginan, tetapi hati tidak demikian. Hati sering tersembunyi, tidak terlihat, terutama saat terluka. Namun apa yang tersimpan di dalam hati sering terpancar melalui sikap dan raut wajah kita, terutama ketika kita marah, kekecewaan, dan kepahitan muncul tanpa disadari. Manusia memiliki keterbatasan untuk memahami isi hatinya sendiri. Bahkan seringkali hati dapat menipu, namun firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Dalam Yeremia 17 ayat 10 tertulis bahwa Tuhanlah yang menyelidiki hati dan menguji batin manusia. Ia mengetahui apa yang tidak terlihat oleh orang lain, maksud, pikiran, dan motivasi terdalam kita. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menyelidiki hati, Ini berarti Ia memeriksa kehidupan kita dengan sempurna.
Tidak ada satupun pikiran atau niat yang luput dari pengenalannya. Apa yang mungkin tersembunyi bagi manusia, semuanya terbuka bagi Tuhan. Karena itu, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kejujuran dan ketulusan di hadapan-Nya. Firman Tuhan juga menyatakan bahwa setiap orang akan menerima setimpal dengan tingkah langkahnya. Ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Apa yang kita lakukan, katakan, dan pikirkan adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Hidup kita adalah cerminan dari hati kita, dan hati yang benar akan menghasilkan perbuatan yang benar pula. Karena itu, firman Tuhan mengajak kita untuk merendahkan hati di hadapan-Nya. Biarlah kita membuka hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, mengizinkan Dia menyelidiki dan membentuknya. Hati yang lembut dan terbuka akan dimurnikan, diubahkan, dan semakin serupa dengan hati Kristus. Penegasan: rendahkanlah hati di hadapan Tuhan dan izinkan Dia menyelidiki serta membentuk hati kita agar kita semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami memiliki hati yang jujur dan taat di hadapan-Mu. Selidikilah hati kami dan bentuklah kami agar semakin serupa dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus, amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, kita telah menyimak dari pembacaan firman Tuhan hingga uraiannya. Tuhan menolong kita memiliki hati yang taat dan jujur kepadanya. Amin.